Pemirsa, kekerasan di tanah Papua hingga kini masih terus terjadi. Korban demi korban, baik dari kalangan militer maupun sipil, terus berjatuhan. Sudah semestinya negara memikirkan cara baru untuk mengakhiri kekerasan di Papua. Mengakhiri kekerasan di Papua tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara berbalas kekerasan. Pendekatan damai dengan mengutamakan dialog sepertinya sudah menjadi keharusan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Tanggalkan Cara Usang Demi Damai Papua. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Tanggalkan cara usang demi damai Papua. Tanah Papua masih saja penuh dengan bara. Kekerasan demi kekerasan terus saja terjadi. Korban demi korban terus berjatuhan, namun beragam solusi belum membuahkan penyelesaian. Perlu terobosan luar biasa untuk menghadirkan damai di Papua, bukan sekadar mengganti atribusi buat kelompok bersenjata di sana. Untuk ketiga kalinya, pusat mengubah sebutan bagi kelompok perlawanan di Papua. Awalnya mereka diposisikan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kemudian gerombolan yang semakin kerap menebar teror dan pembunuhan itu disebut kelompok separatis teroris atau KST. Terkini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun melabelinya dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Perubahan istilah, perubahan atribusi tentu punya konsekuensi. Dengan mengganti sebutan KKB, lalu KST, dan sekarang OPM akan berpengaruh pula pada pola pendekatan dalam menghadapi kelompok itu. Dengan mencapnya sebagai OPM, TNI akan semakin tegas dan keras bertindak. Salah satu tugas TNI memang mempertahankan negara dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Bagi mereka, OPM jelas merupakan salah satu ancaman itu, ancaman yang tidak sekadar terkait dengan keamanan, tapi sudah merambah pada kedaulatan negara. Bagi TNI, OPM adalah negara dalam negara yang pantang dibiarkan apapun alasannya dan harus dibasmi apapun caranya. Kita mendukung komitmen TNI. Kita juga sepakat bahwa tidak ada satupun pihak yang boleh mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Papua adalah bagian dari NKRI, karena itu harus dipertahankan sampai mati. Persoalannya, apakah penyebutan OPM yang berkonsekuensi pada tindakan lebih keras kepada mereka akan menyelesaikan persoalan? Apakah perubahan kebijakan itu tidak malah memperparah eskalasi kekerasan di Papua? Apalah artinya sebuah nama? Apalah arti perubahan atribusi dari KKB, lalu KST, dan kini OPM jika tidak ada terobosan dari pusat untuk Papua? Harus tegas kita katakan, pemerintah tak punya cara baru padahal cara-cara lama jelas-jelas majal. Pendekatan ekonomi, pendekatan infrastruktur yang jor-joran dilakukan pemerintahan Joko Widodo terbukti gagal. Karena kekerasan di Papua bukannya tereduksi, melainkan malah menjadi-jadi. Berarti masih ada yang kurang. Berarti gelontoran uang, pendekatan kesejahteraan tak dinikmati semua orang Papua. Pendekatan kesejahteraan memang penting, tetapi masih banyak soal lain yang penting-penting. Pendekatan sosial dan budaya yang diandalkan pemerintahan Gus Dur dan terbukti efektif untuk mengambil hati rakyat Papua cukup efektif. Belakangan justru ditanggalkan. Soal dialog juga tak lagi mendapat porsi tinggi. Pusat masih saja alergi dengan frasa merdeka dalam diri kelompok bersenjata Papua. Pemerintah langsung menutup pintu ketika mereka bersikukuh hendak memisahkan diri dari NKRI. Padahal dialog adalah cara paling tepat untuk membicarakan perbedaan ideologi kebangsaan itu. Bukankah dialog ampuh mengakhiri kekerasan bertahun-tahun dengan gerakan Aceh Merdeka? Kita tidak ingin kekerasan menemukan lahan subur di Papua. Kita tidak ingin tenaga kesehatan, tukang ojek, guru, TNI maupun Polri di Papua terus-terusan menjadi korban. Cukup pula nyawa masyarakat Papua yang tercerabut sia-sia. Mengakhiri kekerasan di Papua tidak mungkin bisa dilakukan dengan kekerasan. Mengedepankan pendekatan damai, mengutamakan dialog, menyegerakan terobosan penyelesaian adalah keharusan. Saatnya menanggalkan cara-cara usang.
Tanggalkan cara usang demi damai Papua, itulah yang menjadi topik pembahasan editorial malam hari ini, dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudens Yuswardi. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam. Baik, Bang Gaudens, tadi disebutkan perubahan nama dari KKB, kemudian KST, dan terakhir sekarang OPM, Organisasi Papua Merdeka. Apakah ini semakin menegaskan bahwa selama ini pendekatan yang dilakukan adalah cara usang? Ya, tergantung perspektifnya. Kita mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo pernah menjuluki Papua itu surga kecil jatuh ke bumi ya. Kalau Papua itu surga kecil, tentu tidak ada tempat kekerasan di sana. Tetapi kekerasan itu kan selalu ada dan terus ada di Papua. Itu artinya ada yang salah di dalam penanganan Papua. Kita juga mengetahui bahwa sudah 61 tahun OPM itu hadir di Papua sejak Mei 1963 sampai sekarang itu 1 Mei ya. Itu berarti 61 tahun OPM itu ada dan berbagai tindakan sudah diambil. Bahkan Papua selama 20 tahun itu menjadi daerah operasi militer dan berakhir pada 1998. Dari 1978 sampai 1998, 20 tahun lamanya Papua itu menjadi daerah operasi militer. Tapi hasilnya apa? Tetap saja kekerasan ada di Papua. Kemudian sudah 23 tahun juga diberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dana digelontorkan ke sana, tetapi tidak juga memberikan penyelesaian atas kekerasan di Papua. Lantas pertanyaannya, mengapa muncul terus-menerus kekerasan? Tentu kita kembali kepada akal sehat, bahwa kekerasan itu beribukan kemiskinan. Karena kemiskinan, sehingga pendekatan itu bukanlah pendekatan militer yang diutamakan, itu berarti pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan saja tidak cukup. Di dalam peradaban manusia itu selalu ingin mengedepankan dialog. Dialog itu artinya ada juga pihak negara yang mendengarkan keluhan masyarakat Papua. Nah, dialog itu yang selama ini kurang dikedepankan. Itu pokok persoalannya. Apa analisanya Bang, kalau misalnya kekerasan itu adalah cara yang usang, tapi kenapa tetap dipakai selama berpuluh-puluh tahun? Dan kalau dialog dianggap sebagai cara yang lebih beradab, yang lebih efektif, kenapa tidak itu yang diutamakan? Ya, kita punya pengalaman tentang dialog, seperti halnya negara berhadapan dengan gerakan Aceh Merdeka, dilakukan dialog sampai ke Helsinki di sana, dicapai kesepakatan, dan sekarang Aceh sudah damai. Diberikanlah partai politik lokal di Aceh untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat sehingga lahirlah partai lokal di Aceh. Mengapa untuk Papua sulit sekali untuk dilakukan dialog? Negara sudah menggunakan dua pendekatan yang dilakukan selama ini, terutama oleh militer. Ada yang disebut pendekatan teritorial, yang artinya pendekatan bagaimana tentara dan polisi bersama rakyat membangun Papua. Dan kemudian dilakukan juga pendekatan bersenjata terhadap kelompok-kelompok yang sekarang disebut OPM itu. Nah, apa konsekuensi ketika dikedepankan nama OPM itu? Tentu kalau selama ini yang di depan itu polisi, kalau organisasi Papua Merdeka karena tidak ada tempatnya merdeka dan itu wilayah atau domainnya TNI, ya berarti di depan ya TNI. Gitu. Oke. Ini masalah siapa yang akan bertindak di depan gitu ya Bang. Tapi kalau persoalan kenapa cara usang ini terus dipakai selama berpuluh-puluh tahun, itu apa analisanya Bang? Ya, kita tahu bahwa sudah triliunan dana pusat digelontorkan ke Papua, tapi rakyat Papua tidak juga kunjung sejahtera ya. Nah, persoalannya bagaimana pemerintah, terutama pemerintah daerah yang mendapatkan gelontoran dana otonomi khusus itu, menyejahterakan
rakyatnya sendiri. Ini kan para pemimpinnya yang sejahtera, rakyatnya tidak itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk nanti kita akan putarkan ada pernyataan dari pengamat militer yang sebetulnya sama menegaskan bahwa betapa pentingnya diskusi atau dialog sebagai pendekatan yang lebih efektif ketimbang pendekatan militeristik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Editorial Malam akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, pengamat militer Anton Aliabas mengatakan bahwa TNI semestinya mempertimbangkan pendekatan dialog yang terbukti mampu menekan angka korban, baik itu sipil maupun prajurit, mau mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat Papua dalam membuat kebijakan di Papua. Ruang dialog harus dibuka untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik Papua. Begitu sulitnyakah Bang Gaudens membangun ruang dialog dengan masyarakat Papua untuk menemukan titik keluar dari persoalan ini? Ya, kalau dialog sebagai narasi saja, hampir setiap 5 tahun itu rame-rame orang mau menjadikan dirinya sebagai wakil dari Papua lewat pemilu. Tetapi setelah pemilu kan tidak ada lagi yang berbicara tentang aspirasi masyarakat Papua itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang harus membuka ruang dialog? Presiden Jokowi sempat menerima ratusan tokoh Papua di istana di Jakarta. Kan setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya. Nah, dialog yang terus-menerus dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, bahkan dengan masyarakat itu sendiri, itu yang sangat diharapkan sehingga pemerintah mengetahui persis apa aspirasi masyarakat Papua. Tentu kita juga harus mengatakan dengan tegas, aspirasi masyarakat Papua tidak disampaikan, tidak diwakilkan oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai OPM itu. Karena OPM saya katakan tadi sudah 61 tahun ya. 61 tahun juga hanya membawa kekerasan di Papua dan itu terus-menerus dilawan bahkan sampai ada daerah operasi militer kemudian dicabut. Sejak dicabut 1998 sebagai daerah operasi militer sampai sekarang dengan diluncurkan juga Undang-Undang Otonomi Khusus, bahkan 2 kali sudah direvisi untuk penambahan dana otonomi khusus untuk masyarakat Papua, toh sampai sekarang juga tidak meniadakan kekerasan itu sendiri. Itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam pendekatan selama ini. Nah, pendekatan yang ditawarkan di dalam editorial itu adalah melakukan dialog terus-menerus. Dialog itu mengandaikan ada kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, pemerintah atau negara harus mau duduk sama rendahnya dengan rakyat Papua untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dan harus konsisten melakukan dialog itu ya Bang, tidak bisa sekali, 2 kali terputus kemudian selesai begitu. Jadi harus dialog secara berkesinambungan? Ya, memang harus dialog berkesinambungan. Pada saat bersamaan harus ada tindakan-tindakan nyata untuk menyejahterakan rakyat Papua. Memang sudah dibangun infrastruktur di Papua secara besar-besaran. Bahkan pada 28 Oktober 2019 Presiden Jokowi mengatakan akan 2-3 kali setahun berkunjung ke Papua. Sejauh ini Presiden sudah berkunjung ke Papua 18 kali, tetapi tetap tidak meniadakan kekerasan yang ada di Papua. Oke, pendekatan yang akan dilakukan menurut Panglima TNI meskipun berubah namanya menjadi OPM, Bang Gaudens, tapi soft power itu akan tetap dilakukan. Soft power yang menyejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur itu akan tetap dilakukan, dan untuk menangani kekerasannya dengan hard power tadi, apakah itu tidak cukup? Ya, pada dasarnya itu cukup. Pertanyaannya ketika pembangunan untuk siapa? Bukan soal membangun di Papua, tetapi yang paling penting itu kan membangun masyarakat Papua. Itu artinya tugas utama atau yang paling di depan untuk membangun masyarakat Papua adalah pemerintah daerahnya. Untuk apa daerah dimekarkan di Papua, untuk apa ada bupati, gubernur di Papua, kalau tidak mampu menyejahterakan
rakyatnya. Jangan selalu disalahkan TNI-nya atau polisi yang disalahkan dalam hal ini, karena ada kecenderungan ketika terjadi kekerasan, ada peristiwa tembak-menembak di Papua, selalu yang disorot itu TNI. Padahal tugas utama mensejahterakan rakyat itu adalah pemerintah daerah. Bupati itu dipilih setiap 5 tahun, tetapi kok kemiskinan tetap dipelihara dengan baik di sana. Oke, Bang Gaudens, apakah kita bisa berharap pada nanti ada pilkada, kemudian kita nanti akan punya presiden yang baru, apakah kita bisa menitipkan harapan, kita bisa berharap bahwa kali ini di pemerintahan yang baru nanti, apalagi kalau misalnya nanti betul presiden kita terpilih ada Prabowo Subianto yang punya background latar belakang militer, dan di debat kita juga pernah dengar bagaimana Prabowo menguraikan masalah di Papua, begitu kompleksnya masalah di Papua. Apakah kita bisa lebih berharap pada pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan konflik di Papua? Ya, menurut saya penyelesaian konflik di Papua itu harus melibatkan segenap komponen masyarakat sipil yang ada di sana ya. Kalau kita membaca Undang-Undang Otonomi Khusus 2021 misalnya, sangat jelas kok di Papua itu ada kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili rakyat Papua itu, namanya itu Majelis Rakyat Papua, itu ada di dalam undang-undang. Ada dewan perempuannya, ada tokoh adatnya yang masuk di dalam MRP itu, tetapi suara mereka itu kurang nyaring ya, sehingga tidak terdengar sampai di Jakarta. Tetapi yang paling penting itu libatkanlah tokoh-tokoh masyarakat sipil, ada tokoh agama juga, tokoh adat yang perlu didengar dengan saksama oleh pemerintah. Mendengar saja tidak cukup, tetapi laksanakan apa aspirasi mereka. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Gaudens. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami membuat polling lewat media sosial Metro TV, ini di akun Instagram @metrotv. Pertanyaannya adalah, yakinkah Anda jika pendekatan dialogis mampu memecahkan masalah kekerasan di Papua? 65% netizen menjawab yakin, kemudian 35% menjawab sebaliknya, mengatakan tidak, bahwa perlu adanya pendekatan militer. Kemudian kalau di akun X @metrotv agak berbeda hasilnya ya. 43% yakin bisa dengan dialogis, tapi 57% atau lebih banyak mengatakan tidak, perlu adanya cara atau pendekatan militer yang lebih diutamakan. Salah satu komen dari netizen yang kami hadirkan, ini dari @Abdul Rifai, mengatakan bahwa kedua cara, baik itu militer maupun dialog, harus digunakan secara tepat. Tampaknya di masyarakat atau setidaknya di netizen ya, agak berbeda pendapatnya Bang Gaudens, tapi mendefinisikan harus digunakan secara tepat, secara balance antara militer dan dialog itu bagaimana ya Bang? Ya, sama seperti yang dikatakan Panglima TNI itu kan ada dua pendekatan yang akan digunakan. Yang pertama itu tentu saja pendekatan kesejahteraan, yang kedua itu pendekatan militer untuk mengatasi kekerasan. Tentu militer punya kewenangan untuk mengatasi kekerasan, tetapi lagi-lagi kita katakan persoalan utama di Papua itu kekerasan itu yang saya katakan tadi beribukan kemiskinan. Nah, kemiskinan itulah yang harus dituntaskan. Sampai sekarang Papua itu dari IPM-nya juga rendah ya, indeks pembangunan manusia rendah, tentang kemiskinannya juga tinggi. Padahal dana yang digelontorkan itu sangat besar sejak lama ya, apalagi selama otonomi khusus diberlakukan 23 tahun yang lalu. Tetapi kemana uang itu? Dalam berbagai kasus kan ada banyak juga pejabat Papua yang ditangkap KPK karena persoalan uang-uang yang dikorupsi. Nah, yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah itu menuaikan janji-janji politiknya untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang ada di Papua. Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan itu dan sampai sekarang belum dituaikan janji untuk penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Itu yang terkait dengan kekerasan. Kemudian yang terkait dengan kemiskinan, lagi-lagi kita katakan, gunakanlah seluruh dana yang dilontarkan dari pusat ke daerah yang terkait dengan dana otonomi khusus itu untuk pembangunan masyarakat di Papua, bukan pembangunan di Papua. Itu ada terminologi yang berbeda. Kalau pembangunan di Papua itu siapa saja melakukan pembangunan dan yang kaya itu yang melakukan pembangunannya. Tetapi yang kita tekankan, libatkanlah rakyat Papua terkait aspirasi mereka di dalam pembangunan dan lakukan apa yang menjadi aspirasi mereka. Oke. Jadi mengganti nama kelompok kriminal bersenjata kemudian menjadi organisasi Papua Merdeka, apakah itu adalah sebuah kemunduran, Bang Gaudens? Itu tergantung perspektifnya. Tadi saya katakan OPM itu sudah 63 tahun, sudah 61 tahun usianya. Sejak 63 itu sudah menyebutkan diri sebagai OPM. Di tengah jalan itu diganti, ada yang disebut KKB, ada yang disebut kelompok separatis, kembali lagi kepada OPM. Bukan soal penyebutan namanya, tetapi pendekatannya. Walaupun penyebutan nama itu akan mengembalikan memori orang tentang daerah operasi militer yang pernah 20 tahun dijalankan di Papua, dan yang sengsara siapa? Rakyat sipil. Baik, kita menanti gebrakan-gebrakan dimulai dari dialog-dialog yang imbang, yang terbuka, kita nantikan ya. Terima kasih Bang Gaudensio Suhardi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Editorial Malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.